Seorang kurir sabu di kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara berhasil diringkus petugas lapas kelas 2A Bau-Bau saat mencoba mengirimkan paket sabu dalam ruang tahanan. Pelaku pun diserahkan ke Satuan Narkoba Polres Bau-Bau untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Seorang pria berusia 32 tahun dengan inisial JM alias JL diamankan petugas lapas kelas 2A Kota Bau-Bau setelah tertangkap tangan mencoba mengirimkan paket kecil diduga narkotika jenis sabu dalam ruang tahanan. Meski sempat mengelak, pelaku akhirnya mengaku dirinya merupakan kurir sabu. Pelaku kemudian diserahkan ke anggota Satuan Narkoba Polres Bau-Bau. Dari hasil pengembangan, polisi berhasil menemukan 26 paket sabu lainnya yang disembunyikan pelaku di dalam rumah. Kepada polisi, pelaku mengaku mendapatkan barang tersebut dari seseorang melalui sambungan telepon dan akan disebar ke pembeli melalui sistem tempel. Pelaku juga mengaku seluruh paket sabu tersebut didatangkan dari Kabupaten Muna. Pak Kasat untuk menindaklanjuti hasil penangkapan kurir di halaman depan kantor. Ini awalnya 2 paket ya kan? 2 paket. 2 paket terjatuh. Jatuh. Setelah dilakukan interogasi oleh pihak kepolisian juga, yang didapati berapa paket semua? Tadi sudah disampaikan bahwa Pak Kasat dan tim langsung menuju rumah yang bersangkutan dan meminta barang bukti tersebut sebanyak 26 paket. Imbas dari bencana banjir yang melanda Kabupaten Aceh Tamiang sejak beberapa hari terakhir, pasokan sayur mayur di Kota Loksemawe Aceh menjadi terhambat. Akibatnya sejumlah harga sayuran melonjak hingga 40%. Beberapa jenis pasokan sayur yang terhambat di pasar tradisional Kota Loksemawe akibat banjir di Aceh Tamiang, yaitu brokoli, bunga kol, tomat, dan wortel. Pedagang menyampaikan jika pun tersedia, harga sayur mayur tersebut tinggi karena stok yang terbatas. Harga sayuran pun rata-rata naik sekitar 40%. Tomat misalnya, yang sebelumnya harga per kilo Rp6.000, kini naik menjadi Rp12.000 per kilogramnya. Para pedagang berharap banjir di kawasan Aceh Tamiang segera surut agar pasokan sayur dari Sumatera Utara bisa kembali normal. Mampir. Bawang, ada yang jantai. Sendiri akibat banjir ini? Naik bang. Naik drastis sekali. Berapa persen kira-kira? Sampai 40% bang. Dari harga yang dulu ya. Pemirsa, jelang puncak penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi G20 di Bali, personil Satuan Brigade Mobil atau Brimob Polda Bengkulu turut dikirim ke Bali untuk menunjang pengamanan. Para personil yang dikirim akan bertugas selama 2 pekan. Personil Brimob yang dikirim ke Bali langsung dilepas oleh Kapolda Bengkulu Irjen Pol Agung Wicaksono. 105 personil Brimob nantinya bertugas di bawah komando Komandan Satgas Operasi Putri Agung Pengamanan KTT G20 Polda Bali. Dalam amanatnya, Kapolda Bengkulu meminta seluruh personil Brimob yang dikirim BKO Polda Bali ini bisa menjalankan tugas dengan baik, serta menjalankan tugas pengamanan KTT G20 agar berjalan dengan lancar. Sementara TNI Angkatan Laut siap mengamankan KTT G20 di Bali yang puncaknya akan berlangsung pada tanggal 15 hingga 16 November mendatang. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono memastikan akan fokus mengamankan wilayah laut di sekitar wilayah Bali. Ini kan pengamanannya kan ada dari laut, dari udara TNI AU, darat oleh TNI Angkatan Darat dan juga kepolisian. Ya tentunya saya yang diperintah untuk melaksanakan pengamanan di laut ini ya harus menjamin betul keamanan itu. Makanya tadi saya sampaikan bahwa itu harus yang saya proyeksikan ke sana adalah kapal-kapal yang siap tempur, ya full combat. Persiapannya berapa lama Pak? Apanya? Loh, sudah sejak bulan yang lalu. Ya, sudah bulan yang lalu. Sekarang ini tinggal besok akan saya laksanakan gelar pasukan di Surabaya. Nah baru nanti cek kesiapan ya, gelar pasukan dan mengecek kesiapan apakah rudalnya sudah dipasang, torpedonya sudah dipasang, pelurunya sudah lengkap, bahan bakarnya bagaimana, kesiapan prajuritnya sendiri bagaimana. Itu besok akan saya. Pemirsa, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SSSP-DP kasus mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Teddy Minahasa dan kawan-kawan yang menjadi tersangka kasus dugaan peredaran narkoba dari penyidik Polda Metro Jaya.
Pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menyebutkan untuk mengikuti perkembangan dan penanganan kasus Teddy Minahasa dan kawan-kawan yang disidik Polda Metro Jaya, sudah ditunjuk beberapa orang jaksa peneliti atau sebagai jaksa P16. Turut juga dijadikan tersangka mantan Kapolres Bukit Tinggi, Polda Sumbar AKBP Dodi Prawira Negara dan Linda. Selain itu ada pula Aibda Ade, anggota Satres Narkoba Polres Jakarta Barat, Kompol KS, Kapolsek Kalimbaru Polres Pelabuhan Tanjung Priok, dan Aibtu J, anggota Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Mantan Kapolda Sumatera Barat Teddy Minahasa yang sudah sempat ditunjuk menjadi Kapolda Jawa Timur menjadi sebagai tersangka dalam kasus peredaran narkoba di Jakarta. Kejaksaan Tinggi juga menunjuk jaksa peneliti untuk mengikuti perkembangan penanganan perkara. Sebanyak 6 orang jaksa telah kita tunjuk untuk memantau dan mengikuti perkembangan perkara tersebut. Tersangka TM dan kawan-kawan disangkakan melanggar pasal 114 ayat 2 subsidiar, pasal 112 ayat 2 junto, pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Inilah headline news Metro TV, bangkit bergerak bersama. Pemirsa, kedatangan calon Presiden Nasdem, Anies Baswedan disambut ribuan relawan dari berbagai daerah di Sumatera Utara. Anies pun nanti akan menyampaikan pidato kebangsaannya di Istana Maimun. Dan saat ini kita sudah bersama dengan Andromeda Arizal langsung dari Sumatera Utara. Andromeda, bagaimana antusiasme masyarakat menyambut kedatangan Anies Baswedan di Medan, Sumatera Utara? Ya, selamat siang Febrian dan juga pemirsa. Anies Baswedan yang juga merupakan calon presiden dari Partai Nasdem untuk pemilu 2024 ini sudah tiba. Ini merupakan ketibaan yang pertamanya di Medan setelah menyelesaikan masa purna baktinya menjadi Gubernur DKI Jakarta. Tadi Anies tiba di Bandara Kuala Namu sekitar pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Ternyata ada hal yang sangat menarik. Ratusan bahkan ribuan masyarakat dari berbagai daerah ini menyambut kedatangan Anies Baswedan di Medan. Kalau kita bisa melihat tadi di Bandara Kuala Namu hingga menuju perjalanan ke titik selanjutnya, memang di sepanjang jalan ini ternyata ribuan masyarakat tumpah ruah ke jalan untuk menyambut dan juga menyampaikan atas keselamatannya dan juga kesuksesannya untuk di pemilu 2024. Dan agenda utamanya Anies Baswedan di Medan, salah satunya nanti akan ada silaturahmi dan juga pidato kebangsaan di Istana Maimun yang akan diselenggarakan beberapa saat lagi. Mari Febrian dan juga pemirsa di rumah, seperti inilah memang keramaian dan juga antusiasme masyarakat Medan yang secara sukarela ini hadir. Dan kalau kita bisa melihat memang untuk kehadiran dari masyarakat di Istana Maimun untuk mendengarkan silaturahmi dan juga pidato kebangsaan dari Anies Baswedan ini berjumlah lebih dari 20.000 relawan yang ada. Bahkan kalau kita melihat ini ternyata relawan yang hadir di Istana Maimun ini bukan hanya dari Sumatera Utara saja ataupun dari Medan, melainkan dari Aceh, Sumatera Barat hingga Riau. Dan tadi kami sempat bertanya secara langsung kepada Anies Baswedan yang menyampaikan nanti pada pidato kebangsaannya di hadapan 20.000 relawan dan juga masyarakat ini. Dan kedatangan dari Anies Baswedan terutama ke Medan ini, DPW Partai Nasdem Sumut memastikan bahwa ini bisa membawa semangat baru dan juga keinginan terutama dari masyarakat di Sumatera Utara. Febrian. Ya, Andromeda, seperti yang Anda jelaskan tadi, relawan dan juga masyarakat yang hadir ini begitu masif ke lokasi tempat Anies Baswedan datang. Apakah pesan dari Anies Baswedan kepada simpatisan juga untuk para relawan?
Ya, ada beberapa hal memang yang disampaikan oleh Anies Baswedan, terutama ketika bertemu dengan sejumlah relawan dan juga simpatisan yang ternyata dari Bandara Kuala Namu untuk menuju ke pusat kota, dan juga tadi sebelumnya ini melaksanakan terlebih dahulu sholat Jumat. Ternyata di masyarakat secara sukarela ini untuk bisa bertemu dengan calon presiden yang mendatang. Dan kalau kita bisa, memang Anies menyampaikan ucapan terima kasihnya, terutama ucapan terima kasih pertama kepada DPW Partai Nasdem Sumatera Utara, kemudian kepada DPP Partai Nasdem yang juga telah mengusungnya. Dan tadi pun juga Anies Baswedan memang menyampaikan rasa terima kasih khususnya kepada seluruh masyarakat yang saat ini sudah hadir. Dan memang Febrian dan juga pemirsa, nanti beberapa saat lagi Anies Baswedan akan menyampaikan ini silaturahmi dan juga pidato kebangsaan ya di hadapan 20.000 masyarakat Medan. Dan berikut ini pernyataan dari calon presiden Partai Nasdem 2024 Anies Baswedan. Ya, saya ingin sampaikan juga terima kasih secara khusus kepada Bang Iskandar dan seluruh pimpinan Nasdem Sumatera Utara yang telah memfasilitasi kegiatan ini dengan amat baik. Dan kami yakin Medan adalah sebuah kota yang punya sejarah panjang dalam tradisi perjuangan di Republik ini. Koran-koran di Medan di masa awal perjuangan sebelum kemerdekaan adalah koran-koran yang selalu mengirimkan pesan perjuangan. Insya Allah dari kota Medan akan digaungkan pesan perjuangan itu lagi. Demikian Febrian yang dapat kami sampaikan langsung dari Istana Maimun, Sumatera Utara, Medan. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Andromeda Rizal atas laporan Anda langsung dari Medan, Sumatera Utara. Pemirsa, demikian headline news untuk saat ini. Anda juga bisa menyimak headline news di metrotvnews.com, medcom.id, dan MG Radio Network. Tetaplah bersama kami, program news lain kami lanjutkan kembali untuk Anda.